Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian teologi pada kesempatan kali ini masih akan membahas mengenai pemberian tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Di dalam bagian yang ketiga, pada saat ini kita akan melihat makna pemberian Kanaan dan pemilihan bagi umat Israel. Kalau kita berbicara mengenai hal tersebut, maka ada beberapa hal yang harus kita lihat, yaitu yang pertama mengenai penggenapan janji Allah kepada para bapa leluhur daripada bangsa Israel. Sejak semula Allah telah memberikan tanah Kanaan kepada para bapa leluhur daripada bangsa Israel. Pertama kali Allah menjanjikan pemberian tanah Kanaan kepada Abraham, lalu dilanjutkan kepada Ishak dan Yakub. Hal tersebut bisa kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-26 dan Kejadian pasal yang ke-28. Ketika Allah memanggil Abraham dari tempat asalnya, yaitu Ur Kasdim, Allah berjanji akan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Allah menyatakan kepada para bapa leluhur untuk memberikan Kanaan kepada mereka dan keturunannya. Abraham sebagai penerima janji yang pertama dari Allah itu meresponnya dengan positif, yaitu dengan mengambil langkah dan meninggalkan tempat kelahirannya. Tindakan Abraham itu merupakan sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang pada waktu itu, karena daerah asal Abraham merupakan daerah yang maju dan makmur pada waktu itu. Abraham tidak mempertanyakan perintah Allah yang menyuruhnya untuk pergi dari negerinya dan dari sana ke saudaranya, lalu masuk ke suatu negeri asing yang akan Allah berikan kepadanya. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Abraham menaati perintah Allah itu dan menerima janji Allah dengan sepenuh hatinya, sehingga Abraham dikatakan sebagai bapa orang beriman. Semasa hidupnya Abraham terus mengembara sebagai orang asing di negeri orang. Abraham hanya memiliki Goa Makfela yang menjadi tempat pemakaman bagi dirinya dan Sarah istrinya. Janji Allah belum menjadi kenyataan bagi Abraham. Menurut pandangan manusia, Abraham harus menunggu dengan sabar akan janji yang Allah ucapkan kepada dirinya. Janji Allah kembali diulangi kepada Abraham dan Sarah ketika mereka sudah memasuki usia tua, di mana Allah menjanjikan kepada keturunannya seluruh tanah Kanaan. Secara manusia hal itu tidak mungkin terjadi. Bahkan Sarah istri Abraham menertawakan janji Allah itu. Namun Allah menegaskan bahwa seluruh tanah Kanaan yang dilihat oleh Abraham, mulai dari sebelah timur, barat, utara, dan selatan, akan diberikan kepada keturunannya. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Janji Allah mulai Abraham rasakan secara nyata tak kala Allah mengaruniakan seorang anak kepada Abraham dan Sarah di masa tua mereka. Ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham untuk menjadikan keturunannya seperti pasir di laut dan bintang di langit, Allah tidak menentukan kapan batas waktu penggenapan dari janji tersebut. Umat Israel sebagai keturunan dari Abraham terhisab ke dalam perjanjian yang Allah buat kepada para bapa leluhur mereka. Umat Israel meneguhkan eksistensi kebangsaan mereka ketika umat itu melakukan penaklukan terhadap Kanaan. Hal itu terjadi sebagai bagian dari respon umat Israel terhadap penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah belum berakhir tak kala mereka memasuki dan menguasai Kanaan, tetapi Allah menjadikan hubungan antara dirinya dengan umat Israel sebagai suatu gambaran atau contoh bagi umat manusia secara keseluruhan bahwa Allah mengasihi makhluk ciptaannya. Janji Allah baru akan berakhir ketika kerajaan Allah di bumi sudah tercipta seperti yang digambarkan di dalam kitab Wahyu, yaitu kita bisa membacanya di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai Wahyu yang ke-22 ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar dan memberikan tanah Kanaan sebagai tempat kediaman mereka
bukanlah sesuatu yang instan, namun memerlukan proses yang lama dan panjang dari pihak Abraham sebagai penerima janji tersebut. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah janji Allah itu tidak terbatas pada pemberian Kanaan secara harafiah saja. Namun janji Allah itu terutama menyangkut hal keselamatan yang berlaku tidak hanya untuk umat Israel secara lahiriah, tetapi Israel rohani juga akan menerima janji Allah itu, yaitu mendapatkan tempat di dalam langit dan bumi yang baru. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang harus kita lihat mengenai makna daripada pemberian tanah Kanaan kepada bagi atau umat Israel, yaitu Israel menjadi umat Allah. Umat Israel sudah menjadi umat Allah pada saat Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Berkat tindakan Allah yang berkuasa, umat Israel menjadi bangsa yang merdeka, suatu persekutuan yang terdiri dari orang-orang yang merdeka. Perbuatan Allah yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan merupakan penyebab dari kelahiran Israel sebagai umat Allah. Allah telah membebaskan Israel dari rasa takut terhadap manusia menjadi percaya atau takut kepada Allah. Perbuatan Allah tidak hanya menyangkut umat Israel sebagai keseluruhan, tidak hanya menuntut dan membangkitkan kepercayaan kepada Allah yang membebaskan secara keseluruhan, akan tetapi Allah menciptakan persekutuan umat Israel sebagai orang-orang merdeka. Terhadap persekutuan tersebut dituntut dan dibangkitkannya pengakuan umat Allah bersifat persekutuan dan persaudaraan, dan pengakuannya terhadap kemerdekaan tiap-tiap anggotanya menjadi salah satu tanda kehidupan umat Israel. Dengan mengakui kemerdekaan semua anggotanya, bangsa Israel menjadi merdeka dengan sesungguhnya. Dengan demikian mereka lahir sebagai umat Allah. Ketika umat Israel menjadi umat Allah, hal itu berarti mereka mengabdi dan melayani sebagai hamba Allah. Tujuan Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir yaitu supaya umat Israel dapat beribadah kepada Allah tanpa adanya halangan, dan Allah tidak mau umatnya menjadi milik pihak lain. Umat Israel diperintahkan oleh Allah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, karena Allah sudah membebaskan, menyelamatkan, menebus mereka. Allah menghendaki Israel menjadi suatu bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Umat Israel diharapkan untuk menunjukkan iman mereka kepada Allah dengan ketaatan yang penuh rasa syukur, dan Allah menjanjikan kepada umat Israel bahwa kepatuhan kepada hukum-hukum Allah akan menjamin keberhasilan mereka. Kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat yang ketiga. Allah telah memilih umat Israel untuk menjadi saksinya, dan melalui mereka banyak bangsa akan diberkati. Jika dilihat dari sudut pandang manusia yang berdosa, tindakan Allah seakan-akan sangat kejam dengan perbuatannya yang memberikan tanah Kanaan kepada umat Israel. Kemudian Allah memerintahkan untuk memusnahkan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Perbuatan Allah itu seolah-olah tidak memiliki kasih kepada manusia yang lain. Namun hal itu tidaklah benar, karena Allah telah memberikan kesempatan kepada orang-orang Kanaan untuk bertobat, tapi mereka tidak mau. Bahkan kejahatan mereka semakin menjadi. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Umat Israel pun harus menunggu lama untuk menerima janji Allah itu. Bahkan mereka harus menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain selama kurang lebih 400 tahun. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Dan mereka menjadi pengembara selama 40 tahun lamanya untuk bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Perbuatan Allah itu bukan tanpa sebab yang jelas, tetapi ada tujuannya. Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang Kanaan untuk menyadari kesalahan mereka, dan di sisi yang lain, hal itu bertujuan untuk memurnikan iman umat Israel sebagai umat pilihannya. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah, ketika mereka memasuki tanah Kanaan, secara tidak langsung mereka
pasti melihat dan bersentuhan dengan kebudayaan serta adat istiadat orang-orang Kanaan yang sudah ada sebelumnya. Hal itu sedikit banyak bisa mempengaruhi iman umat Israel yang masih labil pada waktu itu, sehingga mereka bisa terbawa menyimpang kepada penyembahan terhadap para dewa yaitu Baal yang dipercayai oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Oleh karena itu Allah tidak mau hal tersebut sampai terjadi, karena Allah menginginkan umat Israel bisa tampil beda di dalam sikap kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat Allah. Selain itu, karena kejahatan orang-orang Kanaan sudah sangat besar, maka Allah memakai umat Israel sebagai instrumennya atau alatnya untuk menghukum mereka dengan memberikan perintah untuk memusnahkan orang-orang Kanaan. Kita bisa membacanya di dalam Yosua pasal ke-6 ayat yang ke-17. Allah ingin menjadikan Kanaan lama menjadi Kanaan baru dengan umat pilihannya yang sudah dimurnikan, yang diharapkan selalu memuji dan menyembah namanya, sehingga dapat menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, identitas Israel sebagai umat Allah menjadikan mereka lain dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Status khusus mereka sebagai umat Allah terus diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Status Israel sebagai umat Allah telah menjadikan mereka eksklusif sehingga mereka menganggap rendah bangsa-bangsa lainnya. Padahal Allah menjadikan mereka umatnya dengan tujuan supaya umat Israel dapat menyalurkan berkat Allah kepada bangsa lain melalui ibadah, persekutuan, dan kesaksian hidup sebagai umat pilihannya. Tugas yang diemban oleh umat Israel sebenarnya sangat berat, karena Allah menuntut ketaatan mutlak dari mereka sebagai umat pilihannya. Dalam kenyataannya, umat Israel telah gagal dalam tugas yang diberikan oleh Allah tersebut. Umat Israel lebih sibuk mengurus diri mereka sendiri dan bersikap pasif terhadap rencana besar Allah untuk mendatangkan kerajaan damai di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedemikian jauh pembahasan atau kajian teologi kita pada bagian ketiga ini mengenai makna pemberian Kanaan dan pemilihan bagi umat Israel. Kita akan melanjutkannya pada bagian keempat atau pada bagian akhir nanti.